Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi hari ini Ibu Devi akan menjelaskan mengenai hakikat negara. Setelah kita membahas mengenai hakikat bangsa, kita akan membahas mengenai hakikat negara. Karena ini satu sama lain sangat berhubungan. Nah, untuk kalian jangan lupa tetap semangat dan selalu sehat dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk kali ini jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai proses pembelajaran agar apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, setidaknya memberikan pengetahuan yang kita pelajari kepada orang lain agar lebih bermanfaat lagi. Baiklah, silakan disimak video selanjutnya mengenai hakikat negara. Tujuan pembelajaran. Kalian dapat mendeskripsikan hakikat negara. Kedua, kalian dapat mendeskripsikan dan menguraikan fungsi negara. Ketiga, kalian dapat menganalisis terbentuknya negara. Yang keempat, kalian dapat menguraikan dan mendeskripsikan tujuan negara. Kelima, kalian dapat menguraikan bentuk-bentuk negara. Materi pertama yang akan kita bahas adalah hakikat negara secara umum dan pendapat para ahli. Pada materi ini menjelaskan mengenai hakikat negara secara istilah dan pendapat para ahli. Silakan disimak. Negara dalam arti istilah. Negara itu berasal dari kata state, bahasa Inggris, yang diambil dari bahasa Yunani. Diambil dari kata statum. Statum ini punya pengertian bersifat tegak atau tetap. Selain dari kata Yunani, yaitu statum, negara juga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari, yang artinya sebuah wilayah atau penguasa. Sampai sini sudah paham ya, negara dalam arti istilah. Selanjutnya, hakikat negara menurut para tokoh. Yang akan kita bahas pertama yaitu berdasarkan pengertian dari Thomas Hobbes. Thomas Hobbes menjelaskan, hakikat negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak yang masing-masing akan berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan mereka. Yang kedua, berdasarkan pengertian J.J. Rousseau. Hakikat negara adalah perserikatan rakyat dalam melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggota yang tetap hidup dengan bebas merdeka. Kemudian pengertian dari Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, hakikat negara adalah suatu pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Itulah pengertian menurut para tokoh ketiga. Tokoh tersebut ada Thomas Hobbes, J.J. Rousseau, dan Hans Kelsen. Selanjutnya, pengertian negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua pengertian negara. Yang pertama, negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya. Sedangkan yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai suatu kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasional. Setelah pengertian negara menurut KBBI, istilah, dan pengertian berdasarkan para tokoh, lalu pengertian negara menurut kamu itu apakah?
Setelah memahami pengertian negara, lalu apa aja sih selanjutnya unsur-unsur negara yang harus dimiliki agar suatu negara dapat berdiri sendiri? Nah, secara umum diketahui bahwa unsur-unsur negara terdiri dari 4 hal, yaitu wilayah, pemerintah yang berdaulat, rakyat, dan pengakuan dari negara lain. Nah, sebenarnya kalau lihat urutannya, yang pertama itu adalah rakyat, kemudian wilayah, kemudian pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Jadi unsur yang pertama itu yang harus dipenuhi adalah adanya rakyat dulu. Nah, masing-masing unsur ini harus dipenuhi oleh agar dapat mendapatkan status yang sah sebagai sebuah negara. Untuk penjelasannya dapat disimak di slide berikutnya. Unsur negara pertama yang akan kita bahas yaitu adalah rakyat. Dalam hal ini, suatu negara harus memiliki masyarakat atau kumpulan individu yang hidup dan tinggal di suatu wilayah dalam negara tersebut. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa sebelum status negara diakui, negara tersebut harus memiliki rakyat yang menjadi subjek pemerintahan atau pengaturan dari suatu negara. Jadi, jika sebuah negara yang tidak memiliki rakyat, maka itu belum bisa dikatakan sebagai negara, melainkan tanah atau pulau kosong tanpa penghuni. Maka dari itu, rakyat menjadi salah satu unsur-unsur negara yang paling utama untuk dipenuhi terlebih dahulu. Selanjutnya, wilayah. Selain rakyat, wilayah juga menjadi salah satu unsur-unsur negara yang tidak kalah penting. Di sini, suatu negara harus memiliki wilayah dengan batasan teritorial yang jelas. Dalam hal ini diperlukan wilayah secara geografis. Artinya, wilayah yang mencakup bagian daratan, perairan, dan udara. Bukan hanya itu saja, negara juga harus memiliki batas yang jelas dengan wilayah negara lain. Biasanya, batas wilayah antar negara itu ditandai dengan berbagai macam benda, seperti bendera, beton pemisah, dan lain-lain. Ya, tuh kan, bisa juga batok kayu atau batu, garis cat, kawat berduri, hingga tembok raksasa. Batas wilayah antar negara ini ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral atau internasional. Sebenarnya bukan hanya daratan, batas dari wilayah perairan dan udara juga didapatkan dari hasil perjanjian antar negara atau internasional. Dalam hal ini, batas wilayah laut ditentukan oleh hukum internasional, yaitu zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas benua, landas kontinen, dan laut pedalaman. Sedangkan untuk batas udara biasanya dibedakan menjadi aliran udara bebas dan aliran kedaulatan udara di atas wilayah negara. Yang ketiga, ada pemerintah yang berdaulat. Unsur negara yang perlu diperhatikan berikutnya adalah pemerintah yang berdaulat. Di sini, pemerintahan dapat diartikan sebagai lembaga legislatif yang bertugas membentuk undang-undang beserta jajarannya. Itulah arti kata pemerintah. Selain itu, pemerintah juga dapat dimaknai sebagai keseluruhan lambang negara. Dalam sistem demokrasi, pemerintah Indonesia menganut trias politika dalam menjalankan fungsinya, yaitu berupa lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah menetapkan peraturan, menegakkan hukum, dan mengatur kehidupan masyarakat dengan baik, adil, dan sejahtera. Di sini juga pemerintah memegang kunci sebagai negara berdaulat. Artinya, pemerintah dapat dengan bebas, mandiri, dan tanpa tekanan dari negara lain dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu pengakuan dari negara lain. Unsur negara terakhir ini harus dipenuhi oleh sebuah negara.
Di sini keberadaan negara diperkuat dengan adanya pengakuan dari negara lain bahwa negara tersebut mampu secara mandiri mengatur rakyatnya dengan baik. Unsur negara yang satu ini sifatnya deklaratif. Artinya, suatu negara baru memberikan pernyataan dirinya dan suatu negara yang sudah berdiri sebelumnya telah memberikan pengakuan dari status kenegaraannya. Ini menjadi salah satu dari unsur negara yang wajib dipenuhi. Selanjutnya yaitu fungsi negara. Setiap negara punya fungsi yang harus dipahami oleh setiap warga negaranya. Kalian harus paham berarti fungsi negara itu. Fungsi suatu negara adalah suatu pelaksanaan dari tujuan yang hendak dicapai dengan menunjukkan gerak dalam dunia nyata. Lalu, apa saja fungsi negara? Mari kita simak di slide berikutnya. Fungsi negara ada 4. Yang pertama, fungsi keamanan dan ketertiban. Kedua, fungsi pertahanan. Ketiga, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Dan yang keempat adalah fungsi keadilan. Keempat fungsi ini akan dijabarkan secara detail di slide berikutnya. Fungsi keamanan dan ketertiban. Fungsi ini akan kita bahas pertama. Nah, dalam fungsi keamanan dan ketertiban, jajaran kepolisian menjadi garda pertama untuk menjaga keamanan dalam negeri. Fungsi ketertiban ini biasa disebut dengan istilah law and order. Dalam fungsi ini, pemerintah punya pengaturan pada kehidupan masyarakat untuk membangun lingkungan yang tertib dan damai. Fungsi negara ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bentrokan atau pertikaian antar warganya. Jadi pada fungsi keamanan dan ketertiban ini bukan hanya kepolisian saja sebenarnya yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi warga negaranya juga wajib untuk menjaga ketertiban dan keamanan di berbagai lingkungan, baik lingkungan sekolah untuk pelajar, lingkungan masyarakat untuk masyarakat itu sendiri, dan lingkungan berbangsa dan bernegara untuk warga negaranya. Yang kedua ada fungsi kesejahteraan. Pada fungsi kesejahteraan ini mengharuskan bagaimana negara melakukan pembangunan di segala bidang dan menciptakan sistem ekonomi. Fungsi ini juga gak kalah penting untuk dilaksanakan, terutama pada negara yang menjadikan paham kesejahteraan sebagai pedoman utama, di mana negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Dengan begitu, negara mulai mengatur segala kegiatan masyarakat yang bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Yang ketiga ada fungsi keadilan. Pada fungsi ini, negara harus menegakkan keadilan kepada setiap warga negara tanpa membeda-bedakan, sehingga dibentuknya Badan Peradilan Negara yang harus dijamin keadilan setiap warga negara. Jadi dalam fungsi keadilan, negara wajib memiliki penegak hukum atau badan peradilan yang dapat bertindak tegas demi menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang adil juga harus bebas dari segala unsur kepentingan yang bisa memberikan kerugian pada pihak lain. Jadi bukan hanya pihak menengah atas saja seperti pemerintahan yang mendapatkan perlakuan khusus apabila mereka melanggar hukum, tapi juga masyarakat-masyarakat kecil yang memang wajib dipenuhi segala hak dan kewajibannya, karena setiap manusia itu punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dan harus dilakukan oleh masing-masing warga negaranya untuk menjadi masyarakat yang baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan negara. Apa sih tujuan negara itu? Tujuan negara adalah suatu sasaran yang hendak dicapai suatu negara. Merupakan ide yang sifatnya abstrak, ideal, di mana berisi harapan yang dicita-citakan. Tujuan negara sendiri, secara umum nih anak-anak, menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya.
Tujuan negara juga merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari setiap negara juga dipengaruhi oleh tempat, sejarah, pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Oke, kita akan membahas satu persatu mengenai tujuan negara secara detail. Tujuan negara diantaranya sebagai berikut. Mari kita uraikan apa aja sih tujuan negara. Yang pertama, menciptakan kekuasaan secara demokratis. Kedua, mencapai perdamaian dunia. Ketiga, menjamin hak kebebasan manusia. Keempat, mencapai kesejahteraan bersama. Dan yang kelima adalah mewujudkan keadilan sosial. Itulah uraian dari tujuan negara secara umum. Selanjutnya ada bentuk-bentuk negara. Dalam perjalanannya ada beberapa macam bentuk negara yang digunakan oleh setiap negara untuk dapat menjalankan negaranya dengan baik sesuai dengan bentuk negaranya. Nah, apa aja sih bentuk-bentuk negara? Yang pertama ada negara kesatuan. Nah, negara kesatuan ini yang memang kita jadikan sebagai bentuk negara Republik Indonesia. Kedua, ada negara federasi. Yang ketiga, ada negara konfederasi. Keempat, ada negara monarki. Kelima, ada negara oligarki. Dan yang keenam, ada negara demokrasi. Pada slide berikutnya akan diuraikan dan dijelaskan apa itu negara kesatuan, negara federasi, dan negara konfederasi. Serta juga ada negara monarki, oligarki, dan negara demokrasi. Silakan disimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.